Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat neliti yang berbahagia dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya, Elva Randarma Haryandini. Kali ini saya akan merekomendasikan judul penelitian skripsi untuk teman-teman agribisnis. Oke, sebelum itu teman-teman silakan subscribe dulu ya. Nah, ini judulnya adalah judul yang paling update tahun 2022 sehingga ini bisa teman-teman ajukan ke dosen. Oke, langsung aja yang pertama ya. Adalah daya saing ekspor teh Indonesia di pasar Asia Tenggara. Nah, ini produk yang digunakan adalah teh ya, teman-teman ya. Komoditasnya adalah teh, tapi ini nanti bisa teman-teman melakukan penelitian ini ulang ataupun bisa divariasikan. Misalkan tehnya diganti dengan kopi atau mungkin sawit atau mungkin yang lainnya. Kemudian ekspornya juga misalkan tidak semuanya, misal tidak di seluruh wilayah Indonesia, tapi misalnya hanya diganti di mana tuh, misalkan di Sumatera saja atau di Jawa saja, begitu ya. Nah, itu daya saing ekspornya di pasar Asia Tenggara, teman-teman, gitu. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang bisa teman-teman acu ya. Ini di jurnal Soka. Nanti selama 10 jurnal ke depan juga akan menggunakan jurnal yang sama, yaitu jurnal Soka ya. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. Ini diterbitkan oleh UNUT gitu ya. UNUT begitu. Nah, ini salah satunya adalah jurnal ini yang ditulis oleh Pak Hendi Nursodik dan kawan-kawan. Diterbitkan tahun 2022. Oke. Selanjutnya, judul yang kedua adalah pendekatan sistemik untuk produksi kopi berkelanjutan di Indonesia. Nah, jadi ini dilakukan pendekatan sistemik ya teman-teman untuk memproduksi kopi secara berkelanjutan di Indonesia. Nah, lagi-lagi ini bisa divariasikan ya. Kalau yang sudah dilakukan sebelumnya di penelitian ini oleh Muhammad Ibnu ini pada komoditas kopi gitu ya, tapi ini bisa diganti dengan komoditas-komoditas yang lain gitu. Nah, ini produksi kopi secara berkelanjutan di Indonesia. Mungkin nanti bisa produksi teh yang berkelanjutan gitu ya, atau mungkin produksi komoditas hewani seperti ikan-ikanan dan sebagainya. Nah, itu menggunakan pendekatan sistemik, teman-teman. Pendekatan sistemik itu apa? Nanti silahkan teman-teman cari di sini ya. Di jurnal Soka, ini ada systemic approach gitu ya. Silahkan nanti diperdalam melalui jurnal ini. Oke, selanjutnya yang ketiga, teman-teman, adalah keberlanjutan kawasan rumah pangan lestari. Jadi ini adalah suatu kawasan, suatu nama gitu ya dari suatu kawasan, yaitu kawasan rumah pangan lestari yang itu ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, ini bisa teman-teman variasikan ya dengan melakukan penelitian yang sama seperti ini untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan dari suatu kawasan gitu yang didesain memang untuk keberlanjutan pangan seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa nanti dilakukan di daerah atau di kabupaten yang lain gitu ya. Tergantung yang ada di kabupaten teman-teman itu apa, nah itu bisa teman-teman teliti yang kaitannya dengan keberlanjutan gitu ya. Oke, ini adalah salah satu jurnal yang bisa diaju ya, sudah dilakukan di Pasuruan oleh Ririn Huswati dan teman-teman gitu ya. Jurnal Soka juga ini teman-teman. Selanjutnya yang keempat adalah dinamika kelompok peternak sapi menuju pengembangan teknologi pengalengan pakan. Gitu ya, ada sekarang teknologi baru yaitu teknologi pengalengan pakan. Nah, itu apa sih dinamika yang dirasakan oleh kelompok peternak sapi ini gitu ya. Nah, ini saya nulis judulnya salah ya, karena menuju itu harusnya kecil. Huruf pertamanya gitu ya. Oke, nah ini yang bisa teman-teman acu dari jurnal Soka juga ya, yang ditulis oleh Ari Bahtiar dan kawan-kawan tahun 2022. The Dynamics of Cow Farmer dan sebagainya itu. Oke, selanjutnya ya yang kelima. Yang kelima adalah sikap dan pengetahuan peternak sapi perah terhadap, nah ini terhadap itu juga kecil harusnya, terhadap forage canning technology atau teknologi pengalengan hijauan, teman-teman. Nah, tadi teknologi pengalengan ya masih membahas seperti yang keempat tadi, teknologi pengalengan. Nah, itu sikap dan pengetahuan peternak itu seperti apa gitu. Ya, jadi yang disoroti di sini adalah sikap dan juga pengetahuan peternaknya gitu ya. Oke, ini
yang bisa teman-teman acu di Jurnal Soka diterbitkan tahun 2022 oleh Ali Mahmud dan sebagainya dan kawan-kawan. Oke, selanjutnya yang keenam adalah efisiensi produksi pertanian padi organik. Nah, ini nanti di mana bisa diganti dengan daerah teman-teman masing-masing ya. Jadi intinya yang membahas tentang efisiensi produksi pertanian pada padi organik gitu ya. Nah, ini nanti bisa diganti mungkin dengan komoditas-komoditas yang lain gitu. Nah, ini salah satu yang bisa diacu adalah the production efficiency in organic rice farming gitu. Nah, nanti di daerah teman-teman ada pertanian yang seperti apa gitu. Apakah ada pertanian dengan beras organik gitu? Kalau ada atau padi organik misalnya ya, itu bisa diteliti kembali gitu ya di daerah teman-teman. Kemudian nanti diketahui efisiensi produksinya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya adanya di komoditas yang lain, berarti bisa diteliti komoditas tersebut gitu. Selanjutnya yang ketujuh adalah analisis nilai tambah produk olahan singkong. Nah, di sini produk olahan singkong yang disoroti adalah gedok ya. Gedok itu adalah makanan khas Jawa ya. Khas Jawa kalau nggak salah ya, gedok dan juga balung ketek gitu. Nah, ini dianalisis. Jadi singkong yang biasanya hanya direbus gitu aja, kemudian diolah menjadi gedok dan juga balung itu, kemudian apakah bisa menghasilkan nilai tambah produk atau tidak gitu ya. Nah, itu dilakukan analisis teman-teman. Nah, ini salah satu yang bisa diacu gitu ya. Nah, nanti produknya mungkin bisa lain-lain gitu ya, banyak. Misalkan di Turi, misalkan jika teman-teman ada di Jogja, di Turi itu ada komoditasnya adalah salak. Nah, itu nanti yang dianalisis berarti nilai tambah dari produk salak itu sendiri. Ada yang dibuat selai, ada yang dibuat apalagi ya manisan, mungkin asinan dan sebagainya. Itu dianalisis nilai tambahnya seperti apa. Itu ya, sekali lagi ini disesuaikan dengan daerah teman-teman masing-masing. Ada komoditas apa di daerah teman-teman gitu. Kemudian diolah menjadi apa komoditas tersebut, dan kemudian nanti dianalisislah nilai tambahnya gitu ya. Ini dilakukan oleh Eni Astuti dan teman-teman ya. Ini pada tahun 2021, volume 15 nomor 3. Oke, selanjutnya yang ke-8 adalah promosi ekowisata mangrove melalui jejaring sosial. Nah, ini ya bisa dilakukan promosi ekowisata, teman-teman. Jadi, ekowisata di berbagai daerah sudah sangat banyak. Nanti silakan teman-teman bisa diganti ya di sini ekowisatanya tidak hanya mangrove, tapi mungkin yang lain-lain gitu ya. Ekowisata apa yang ada di daerah teman-teman? Mungkin gua, mungkin gunung api dan sebagainya ya. Nah, itu dipromosikan melalui media sosial gitu. Nah, seperti apa kira-kira hasilnya gitu ya, teman-teman. Nah, ini salah satu yang bisa diacu masih di jurnal Soka, jurnal yang sama gitu ya. Ini ditulis oleh Putri Destiani. Tahun 2021 volume 15 nomor 3. Oke, selanjutnya yang ke-9, usaha tani padi jajar Legowo. Nah, ini hanya nama ya teman-teman ya. Nanti bisa disesuaikan dengan usaha tani yang ada di teman-teman itu seperti apa. Mungkin ini bisa diganti juga, mungkin bisa di provinsi kalau tingkatnya provinsi, di kecamatan kalau tingkatnya kecamatan, atau bahkan di desa kalau tingkatnya desa gitu ya. Nah, ini salah satu yang bisa diacu, Jajar Legowo Rice Farming Business in South Sumatra Province. Nah, ini tahun 2021 terbitnya, teman-teman. Jurnal Soka ya, masih sama. Kemudian selanjutnya adalah efektivitas subsidi pupuk terhadap produksi padi di mana. Jadi, pupuk kan disubsidi, teman-teman ya. Nah, itu efektivitasnya seperti apa terhadap produksi padi. Nah, ini bisa diganti, disesuaikan di daerah teman-teman. Saya yakin kalau padi, komoditas padi ini hampir di seluruh daerah punya ya. Nah, itu nanti silahkan teman-teman analisis di situ keefektifannya seperti apa. Oke, ini yang terakhir yang ke-10. Itu ya, ini adalah jurnal yang bisa diacu teman-teman. Oke. Dari jurnal Soka juga ya, nanti silahkan teman-teman bisa berkunjung ke jurnal Soka dengan linknya ini.
ojs.unus.ac.id itu ya. Index PHP _Soka, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mencari banyak referensi di situ, salah satunya yang sudah saya rekomendasikan ini. Nah, begitulah teman-teman kiranya tentang rekomendasi judul penelitian skripsi agribisnis yang bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman. Semoga dari 10 yang sudah saya rekomendasikan itu ada salah satu yang teman-teman tertarik untuk menelitinya dan teman-teman bisa segera lulus dengan menggunakan skripsi tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya, Sobat Neliti, Sobat Neliti, Sobat Neliti. Yeay. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.